ketika Belanda memulai memasuki kota Yogyakarta, Komandan Kompi Pengawal Panglima Besar Kapten Suparjo, Kapten Cokro Pranolo, dan Kolonel Suwadi segera menuju rumah Jenderal Sudirman untuk menerima perintah. Jenderal meminta secari kertas untuk ditulisnya beberapa buah perintah. Kemudian Jenderal meminta kepada Utoyo untuk memberitahu RRI tentang perintah kilat untuk kemudian disebar ke daerah-daerah sekitar. Perintah kilat nomor 1, strip BB, strip D, strip 48. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo. 3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata. 4. Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah diadakan untuk menghadapi serangan Belanda. Kapten Suparjo diminta ke Gedung Agung untuk menemui Soekarno. Hening, begitu perasaan di benak sang jenderal. Menunggu anak buahnya tak kunjung tiba. Di lain sisi, sedan tua disiapkan untuk membawa sang jenderal dan Dr. Suwondo, dokter pribadi Jenderal Sudirman. Sisanya, semua dokumen-dokumen penting dibakar. Sudirman meninggalkan rumah menuju Gedung Agung untuk bertemu Soekarno. Jenderal Sudirman meninggalkan kediamannya di Bintara, Yogyakarta menuju Kadipaten alun-alun kidul bersama para ajudannya dan dokter pribadinya dalam keadaan sakit. Jenderal Sudirman memulai perjalanan gerilyanya sekitar pukul 6 petang. Rombongan Jenderal Sudirman bergerak menuju Bantul dan tiba di Kretek pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bapak Gede Abdullah Helana Putra, sosok pria biasa yang tak disangka pemimpin gerilya. Terkadang Belanda tertipu olehnya, tapi itu merupakan jalan gerilyanya. Saat itu pula hubungan Wonosari dan Yogyakarta sedang terputus selama 1 hari. Lalu petugas PHB Komando Distrik Militer 3GK turun menuju kota Yogya untuk mencari informasi dengan nyali yang besar. Terdengarlah kabar Belanda sudah memenuhi Yogyakarta. Kini Yogya tinggallah cerita, Gedung Agung tinggallah rupa, bagaikan sudah tiada bernyawa. Tapi kita akan kembali bangkit, pasti akan kembali, karena semboyan kita merdeka atau mati. Perjalanan diteruskan oleh sang jenderal atau Pak D melanjutkan perjuangan gerilyanya. Mulai masuk bertahan di setiap desa-desa, bergerak ke Wonosari melalui Parangtritis, lalu rombongan dijemput di Panggang, perbatasan Wonosari dan Imogiri untuk meneruskan perjalanan. Perjalanan dilanjutkan, perjuangan diteruskan, tapi malam telah tiba. Rombongan juga butuh tenaga, katanya. Pak D bermalam di rumah seorang wanita tua. Ialah Ibu Merto Pawiro, tak lebih dikenal dengan sebutan Mbah Sayo. Sayo dengan wajah yang sejuk.
khas orang Gunung Kidul menjamu Pak D dan rombongan. Mungkin memang benar rakyat dan alam membersamai apapun yang dipunya. Apapun itu yang dirasa, asalkan yakin bisa untuk tetap merdeka. Mbah Sayo yang sederhana juga tak ingin kalah dalam berjuang. Walau hanya wanita renta, ia kukuh. Tetap berusaha dengan caranya. Walau hanya dengan 3 butir telur dan secangkir teh panas untuk Pak D. Kendi Dalung menjadi saksi sejarah Mbah Sayo. Saksi bagi kita semua jika rasa saling tolong-menolong dan ingin merdeka begitu pekat tercipta hingga rakyat jelata. Ia gunakan untuk merebus 3 butir telur untuk disuguhkan sebagai makanan kepada sang panglima besar. Walau hanya sebuah telur yang dimasak dengan kendil seperti kebiasaan masyarakat Jawa dulu, tetapi kekuatannya membantu Pak D dalam berjuang.